Jadi COVID mungkin tidak bisa berakhir karena masih dikuasai oleh the stupid gitu. COVID versus stupid. Dan kestupidan itu, stupidity itu yang justru kita saksikan melalui leadership yang compang-camping. Ada beberapa pertanyaan, selalu pertanyaan yang selama 3 kali kita mengadakan ngopi bareng ini selalu muncul, kapan ini segera berakhir COVID-nya? Jadi memang sudah mulai gak sabar ini masyarakat. Tapi sebelum kita menjadi tidak sabaran, kita coba dengarkan Bung Rocky dulu. Coba komentar Anda terhadap presentasi Prof. Firmansyah dan juga kondisi Indonesia saat ini. Silakan, Bang Rocky. Oke, Henry, terima kasih Prof. Firman dan Sandi. Saya gembira sekali karena ada cara melihat lain, yaitu berupaya untuk keluar dari kerumitan dan kita bikin proyeksi tentang soal-soal kehidupan di masa depan. Bahkan Profesor Firmansyah membayangkan kondisi eksistensial manusia pasca COVID-19 itu. Dan Sandi tetap ada di dalam semacam semangat untuk menghasilkan pikiran baru dengan keyakinan bahwa kita bisa keluar dari keadaan ini. Tentu semua kita ingin semacam itu. Bahkan kita ingin agar supaya ini cepat-cepat selesai. COVID cepat selesai. Tetapi yang diterangkan barusan oleh Henry, memang publik merasa bahwa tidak ada leadership sebetulnya untuk mempercepat kita keluar dari jebakan COVID ini. Jadi COVID mungkin tidak bisa berakhir karena masih dikuasai oleh the stupid gitu. COVID versus stupid. Dan kestupidan itu, stupidity itu yang justru kita saksikan melalui leadership yang compang-camping. Ada, lihat misalnya dalam satu hari ini, semua orang berharap ada perekonomian baru di masa depan, semacam pertemuan antara economics and ethics. Karena COVID ini mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap relasi ethics dan bukan sekedar relasi manipulasi ekonomi. Relasi ethics itu yang disebut solidaritas tumbuh, kehidupan komunal berkembang. Itu bagus di tingkat society. Jadi keadaan akraban itu tumbuh di masyarakat, tapi di istana yang dihasilkan justru arogansi. Arogansi pertama kita baca di koran, Presiden membatalkan keputusan Mahkamah Agung tentang BPJS. Jadi bayangkan Presiden sebagai eksekutif tidak menghargai keputusan yudikatif. BPJS dibatalkan oleh MA, Presiden keluarin perpres baru dan mendalilkan bahwa itu akan tetap dinaikkan antar lembaga itu. Yang berikut Perpu COVID itu eksekutif mengambil hak budgeting dari legislatif. Jadi eksekutif menguasai yudikatif, keputusan Mahkamah Agung diabaikan. Eksekutif membypass hak budgeting dari DPR, tetapi DPR diam aja, ya seolah-olah oke, silahkan jalan karena ini soal kedaruratan. Padahal ada prinsip yang lebih tajam di situ, bahwa tetap hubungan kelembagaan tidak boleh berhenti hanya karena semacam kecemasan di istana. Jadi saya kira itu yang penting, yang poin pertama. Yang kedua, Profesor Firmansyah dengan bijak berupaya untuk melihat semua variabel supaya kita dikondisikan untuk menemui politics of hope di masa depan. Karena politics of memory kita hari ini buruk dengan COVID. Jadi saya membaca perkembangan pikiran tentang ide ekonomi. Ada yang menganggap bahwa kita mungkin mesti kembalikan ekonomi ke dalam sifat yang lebih sosialistis. Dengan menguji misalnya apakah semua orang harus dijamin biaya hidupnya dengan memberikan universal basic income, atau kita kembali pada kearifan green economy. Semua itu dalam perkembangan teori ekonomi itu pernah dibicarakan di awal abad-abad
ke abad 18 dari justru oleh bapak-bapak penemu ekonomi. Adam Smith ngomong tentang ethics, John Stuart Mill ngomong tentang ethics. Jadi sebetulnya ekonomi dan ethics itu adalah satu nafas awalnya tuh. Bahwa ekonomi kemudian berupaya untuk menjadi ilmu yang lebih saintifik dengan melakukan modeling, ekonometri segala macam, melupakan ethical dimension daripada kehidupan. Nah, COVID sekarang mengajarkan kita untuk bring ethics back in human life. Karena human value itu adalah komoditas utama dalam pertukaran ekonomi adalah hidup manusia. Karena itu manusia mau buang uang banyak untuk berlibur supaya dapat kenikmatan hidup, mau buang uang banyak untuk security. Jadi human life itu adalah hal yang imperatif, yang wajib, yang absolut di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, justru itu yang tidak dihargai oleh kebijakan pemerintah. Karena pemerintah Indonesia akhirnya seolah-olah ada trade-off antara merawat human life atau mempertahankan infrastruktur, politik infrastruktur. Seolah-olah itu ada trade-off-nya. Enggak. Di dalam kehidupan apapun, mau bentuk ekonomi sosialis, kapitalis, macam-macam, tetap human cost itu yang lebih penting. Jadi jangan bikin semacam dilema, presiden akan memilih antara yang sosial, kesehatan dan kesejahteraan, atau pertumbuhan atau relaksasi ekonomi. Itu bukan dua pilihan loh. Tetap pilihannya adalah human cost ini yang misery tadi yang disebut sebagai hurting, unnecessary condition yang menyebabkan kita mengalami situasi misery. Ini bukan lagi penderitaan asal penderitaan, ini betul-betul misery. Misery itu kata yang lebih dalam dari sekedar penderitaan. Penderitaan fisik bisa saya tahan, pain bisa saya tahan, tapi misery itu menyangkut batin manusia, harga diri manusia. Dan kita sekarang sekedar ingin menghitung biaya sembako, padahal ada biaya psikologi. Bayangkan misalnya, saya baca koran 2 hari ini, ada pembunuhan seorang perempuan, anak dari satu keluarga, seluruh keluarga bersatu membunuh perempuan yang berumur 16 tahun karena ditemukan dia bersetubuh dengan pria yang sebetulnya belum layak untuk melakukan hubungan seksual. Satu keluarga marah itu. Mungkin sekali kan frustrasi dengan keadaan COVID ini, mengalami semacam apa yang disebut cabin fever, tertekan di dalam ruang yang sempit, lalu meledak. Karena dia meledak, maka potensi untuk menyalurkan ledakan itu, dia cari siapa yang paling lemah, pasti anak perempuan. Di Medan, Sumatera Utara, bekas pacar mau minta bersetubuh, habis keluar dari penjara, ditolak oleh pacarnya, membunuh juga. Jadi frustrasi sosial menyebabkan kondisi psikis bangsa ini terganggu. Dan itu adalah ongkos ekonomi yang panjang. Nah, pemerintah tidak memasukkan dimensi itu. Seolah-olah herd immunity akan berlangsung dengan sendirinya. Kalau kita pergi pada Darwinisme, herd immunity akan berlangsung. Tetapi dalam keadaan menunggu herd immunity itu, masalah-masalah psikososial ini tumbuh terus-menerus. Jadi kita ada di dalam trap semacam itu tuh. Nah, kalau kita berpikir misalnya apa yang akan terjadi setelah COVID ini berlalu, pertanyaannya adalah dunia menyiapkan cara berpikir baru, cara interaksi baru. Tetapi bagi kita di Indonesia, pertanyaannya adalah siapa yang mampu membayar 50 tahun ke depan utang negara yang diandalkan pada COVID sekarang. Kan kita bikin utang baru dengan tenor 50 tahun kan. Itu artinya COVID baru berakhir 50 tahun ke depan. Ketika anak cucu terakhir kita membayar tunai utang yang dibuat oleh pemerintah hari ini. Jadi soal-soal semacam itu sebetulnya yang saya pikir penting untuk kita bayangkan. Okay. Nah, sinopsis saya adalah kalau COVID ini berakhir, pertanyaannya, berakhir nggak oligarki yang menguasai istana? Yang dengan semena-mena melakukan kalkulasi hanya demi urusan akumulasi, bukan urusan keadilan sosial. Ini soal-soal yang saya kira mendasar, dan Sandi tentu sebagai orang yang terlibat jauh di dalam upaya untuk menghasilkan pikiran baru selama proses pemilu kemarin, berinteraksi dengan kampus, berinteraksi dengan kondisi real di pasar-pasar, mengerti tentang keadaan ini. Cuman ya ada fasilitas lain yang mengganggu kita untuk sama-sama menghasilkan kesepakatan baru bahwa ada kepemimpinan yang gagal. Dan karena itu diperlukan ide alternatif. Profesor Firmansyah tentu
bisa bikin kalkulasi panjang lebar tentang keadaan ini. Tapi sekali lagi, fasilitas demokrasi ini justru dalam keadaan COVID dilemahkan oleh ketakutan pemerintah karena akan ada social unrest. Jadi tukar tambahnya di situ tuh ada ide baru dari akademisi Prof. Firman, ada ide baru dari entrepreneur Sandi, tetapi ide itu hanya bisa diartikulasikan, diucapkan kalau tidak ada semacam kecemasan bahwa nanti dibilang oposisi, nanti dibilang makar, nanti dibilang mengail di air keruh. Jadi saya kira itu poin penting kita, bahwa COVID mendidik kita untuk tetap mempertahankan dimensi kesosialan dan demokrasi. Begitu, Saudara Henry. Terima kasih.